Hati-hati. Kak, aku tidak kuat lagi. Kamu buka pintunya saja. Baiklah. Bau alkohol menyengat, napasnya berat. Sepertinya, ayah dan bibi yang baik hati ini berencana menjualku pada pria tua seperti ini. Song Ziluo, nikmati saja. Sepertinya dia berhalusinasi sebelum penyakitnya kambuh. Aku harus merekamnya, supaya nanti keluargaan tidak bisa mengelak. Zi, ya, kamu yakin ini kamarnya? Sepertinya ada orang di dalam. Ah, iya. Kamu masih sakit, bagaimana kalau kakak temani, masuk bersama? Tidak usah, aku bisa sendiri, kamu pergi duluan saja. Hei, kamu yakin bisa? Aku bisa, dah. Lepaskan aku, kamu membuatku menunggu, terlalu lama. Ayah, bibi. Kamu. Kenapa kamu di sini? Aku tidak boleh kembali, kamu masih saja berpura-pura. Adikmu mana? Cepat katakan, dia di mana? Ayah, bibi, apa yang kalian bicarakan? Bukankah kalian yang bilang, Zi sedang tidak enak badan? Menyuruhku mengantarnya ke hotel, untuk beristirahat di kamar. Kalau begitu, dia pasti sedang tidur di hotel, kan? Ini, tidak mungkin. Dasar wanita kejam, kamu sengaja, kan? Iya, kan, ayah. Apa maksud perkataanmu itu? Apa salahku sebenarnya? Kenapa kalian semua marah sekali? Tidak bisa, aku harus mencari Zi. Aku tahu. Sudah lebih dari 1 jam. Zi seharusnya sudah bangun. Jadi kalian menyalahkanku, karena tidak membangunkan Zi. Kamu ke sana sekarang, tidak akan bisa mengubah apapun. Malah membuat Huang Pangxi kecewa. Keluargaan kita, benar-benar tamat. Tapi bagaimana dengan Zi-ku? Ya. Hanya bisa begini. Zi. Wan. Kenapa bisa begini? Mana Song Ziluo? Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuh wanita itu. Zi. Jangan Jidong. Kamu sedang terluka. Tenang saja, wanita itu. Mama pasti tidak akan melepaskannya. Kenapa kamu ceroboh sekali? Kenapa masuk sendiri? Sekarang, kita hanya bisa menerima nasib. Ayah. Aku tidak mau menikah dengan Huang Pangxi. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Lihat. Baru semalam, aku sudah jadi seperti ini. Kalau aku menikah dengannya, aku akan mati. Ayah. Bagaimana mungkin ayah tega? Kamu kan putri ayah, yang paling berharga. Tenang saja. Kita tetap sesuai rencana awal. Biarkan Song Ziluo menikah dengannya. Tapi, kalau Huang Pangxi tahu, bukan orang yang sama, apa dia mau? Ada putri baru yang datang. Dia pasti akan senang sekali. Ayah. Siapa yang senang? Song Ziluo, beraninya kamu masuk. Kamu membuatku jadi seperti ini. Aku akan membunuhmu. Adikku. Kamu mengalami hal seperti ini. Aku juga sedih. Tapi kamu tidak bisa menuduh kakak sembarangan. Kamu masih berpura-pura. Huang Pangxi jelas-jelas ada di dalam kamar. Kamu malah memasukkan adikmu ke sana. Hah? Bibi. Maksud perkataanmu? Kamu dari awal tahu ada orang di dalam. Kamu tidak mau adikmu masuk. Apa? Kamu mau aku yang masuk? Semalam, kalian berdua bekerja sama untuk menjebakku. Luo, omong kosong apa itu? Telapak tangan dan punggung tangan, keduanya sama-sama daging. Bagaimana mungkin ayah tega menyerahkanmu ke tempat tidur pria tua itu? Maksudku, kenapa kamu tidak memeriksa apakah ada orang di dalam kamar? Zi kita. Semua gara-gara kamu. Aku melihatnya, ada orang di dalam. Sudah kubilang, kamu sengaja, ada orang di dalam. Kamu malah mendorong Zi masuk. Aku tidak mendorongnya, aku sudah memberitahunya. Tapi dia memaksa masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Kamu bohong. Mana mungkin? Aku punya bukti. Saat itu aku merasa adikku sangat manis. Jadi aku tidak tahan dan merekam video. Zi, kamar ini sepertinya ada orang. Kamu masih sakit. Bagaimana kalau kakak masuk denganmu? Tidak usah. Aku bisa sendiri kok. Yakin bisa? Kamu pergi duluan saja. Sampai jumpa. Bukan begitu. Aku. Karena adik perempuan sekarang tidak ingin melihatku, maka aku akan mengunjungimu lain kali. Ramai sekali hari ini di rumah. Bibi, Anda ini. Tuan Muda Fu, ini benar-benar salah paham. Tolong maafkan ibuku kali ini. Bangun dulu. Ibu. Aku tahu Bibi An tidak ingin karena masalah kecil ini menghancurkan keluargaan. Baiklah,
Ku dengar keluargamu, ada liontin giok pusaka. Saya pernah melihatnya, sangat menyukainya. Entahlah, bisakah kau membawanya untukku? Tuan Muda Fu, Anda bercanda, kan? Liontin itu adalah pusaka yang diagungkan oleh seluruh grup An, yang rela melakukan apapun untuknya. Satu liontin, jika kau ambil, maka keluarga kami tidak akan tamatkah? Benar. Langkah ini cukup kejam. Kau memujiku terlalu tinggi, mantan istri. Pak An, kita akan segera menjadi keluarga. Mengapa masih mengatakan hal seperti itu? Keluarga. Tuan Muda Fu, apa maksudmu? Aduh, masih perlu ditanyakan? Maksud Tuan Muda Fu, pasti dia menyukai putri kita. Aduh, bagus sekali, bagus sekali. Astaga. Jadi liontin pusaka ini bisa dijadikan mas kawin, bukan? Apakah Anda bersedia? Aduh, ini. Ayah, apalagi yang kau ragukan? Tunggu aku menjadi Nyonya Muda Fu. Untuk apa mengharapkan perusahaan orang mati itu? Benar suamiku. Tunggu sampai kita memeluk erat paha Tuan Muda Fu. Maka di Haicheng ini, di bawah 1 orang, di atas jutaan orang. Aduh. Untuk apa menanyakan kesediaan? Karena Anda sudah tidak keberatan dengan kesalahpahaman sebelumnya, dan bersedia menikahi putriku. Maka itu sungguh suatu kehormatan bagi Ancau ini. Tenang saja, Pak An. Setengah bulan lagi, saya pasti akan memberikan kepada keluargaan pernikahan yang meriah. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Tuan Muda Fu, atas perhatiannya kepada putri kecilku. Ini benar-benar luar biasa. Berkat Ziyi kita, yang sangat memesona, sehingga Tuan Muda Fu jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu adalah orang terkaya di dunia, Fu Yanting. Hahaha, aduh. Fu Yanting hanya mengatakan, menikahi putri keluargaan, bukan menikahi siapa, kan? Apakah terlalu dini untuk bahagia sekarang? Masih perlu ditanyakan, kau hanyalah seorang gadis desa. Bagaimana mungkin Tuan Muda Fu menyukaimu? Benar Ziluo. Aku tahu, kau iri pada adikmu. Tetapi ini juga sesuatu yang sudah pasti. Luo, jangan merasa tidak adil dalam hatimu. Ayah sudah menemukan kandidat yang cocok. Status dan posisinya tidak kalah dengan Tuan Muda Fu itu. Tenang saja, ayah tidak akan pilih kasih. Rubah tua Fu Yanting itu benar-benar memahami sifat keluarga ini. Sudah ku ketahui segalanya. Terima kasih, ayah. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Ayah, sudah ku bilang, kan, Tuan Muda Fu menyukaiku. Tapi ayah, kau harus cepat mencari tabib Song. Penyakitku sering kambuh akhir-akhir ini. Aku tidak mau setengah bulan lagi kambuh di pernikahan, mempermalukan diri di depan umum. Benar suamiku, jika Tuan Muda Fu sampai tahu Ziyi kita memiliki penyakit langka ini, dia mungkin akan memutuskan pertunangan lagi. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Astaga, tabib Song itu orang seperti apa? Dia seperti naga, muncul dan menghilang secara misterius. Aku menghadapnya. Tidak pantas. Aduh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kulakukan? Ini aku akan segera menjadi mertua Tuan Muda Fu. Bagaimana ini? Baguslah. Tanggal pernikahan si gendut sudah ditentukan. Tanggal 15 bulan ini. Tanggal 15, bukankah itu hari yang sama dengan Ziyi kita menikah? Ya. Ayah, ibu, ini terlalu lucu. 2 putri kita. Aku akan menikah dengan pria yang diidam-idamkan semua wanita di Haicheng. Orang terkaya di dunia. Fu Yanting. Sedangkan dia justru akan menikah dengan pria yang dihindari semua orang, yang setengah tubuhnya sudah masuk ke liang lahat. Pria tua itu, pada hari pernikahan, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Astaga, nanti ibu harus cari media untuk mempublikasikannya dengan baik. Aku ingin menginjak-injaknya. Baiklah, baiklah. Tenang saja. Ku dengar dari orang-orang di keluarga Fu, pernikahan Tuan Muda Fu kali ini sangat mewah. Sedangkan si gendut itu sudah menikah 6 kali, hanya mengundang keluarga untuk makan. Bahkan tidak ada upacara. Pada hari itu, putriku pasti akan sepenuhnya mengalahkan Song Ziluo. Ibu, tentu saja. Dia itu gadis desa yang tidak berpendidikan. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Bagaimanapun juga, kedua putriku, satu menikah dengan orang terkaya di dunia, satu menikah dengan orang terkaya di Tiancheng. Setelah ini, keluargaan kita akan menjadi sangat sukses. Hahaha. Oh, Luo, kamu datang. Ayo cepat kemari. Tadi, gaun pengantinmu dan adikmu sudah dikirim. Adikmu itu sengaja menunggumu untuk melihatnya bersama. Aku rasa dia menunggu untuk menertawaiku. Tuan, Nyonya, ini adalah gaun pengantin untuk kedua nona. Bibi Wang, yang mana milikku? Penutup debu putih ini berisi milikmu. Semua gaun pengantin sama saja. Aku tidak mau melihatnya. Aku akan mengambilnya dulu.
Song Ziluo, kau takut gaun pengantin bututmu akan mempermalukanmu jika dikeluarkan? Bagaimana kau bisa tahu kalau milikku akan lebih buruk darimu? Tentu saja, gaun pengantin adikmu dirancang sendiri oleh Tuan Muda Fu. Dan, dia rela mengeluarkan banyak uang untuk menyewa penjahit terbaik untuk membuatnya. Dan berlian yang terpasang di atasnya. Semuanya asli, haha. Itu karena, orang udik sepertimu sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk melihat gaun seharga puluhan juta. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula kita menikah di hari yang sama. Dan berangkat dari rumah ini pada jam yang sama. Jadi aku menunjukkannya padamu terlebih dahulu. Setidaknya nanti, tidak akan terlalu besar. Kau benar juga. Bibi Wang, cepat, buka gaun pengantinku, biar dia tahu diri. Aku jadi melongo. Ini pertama kalinya aku melihat gaun pengantin seburuk ini. Bagaimana mungkin Tuan Muda Fu mengirim gaun seperti ini? Tidak mungkin. Bibi Wang, kau warna apa aja cocok di kamu, sih? Nona. Masalah sebesar ini, bagaimana mungkin aku salah? Tadi pagi, kedua pengawal itu mengantarkan dua gaun pengantin secara bersamaan. Meskipun aku tidak tahu pengawal dari keluarga mana, tapi mereka dengan jelas mengatakan, yang ada di dalam penutup debu putih ini adalah milikmu, dan yang ada di dalam penutup debu hitam adalah milik Nona Luo Luo. Tidak mungkin, Tuan Muda Fu itu orang yang seperti apa? Bagaimana mungkin dia mengirim gaun pengantin seperti ini padaku? Ibu, aku tidak mau menikah dengan memakai gaun pengantin ini. Aku pasti akan ditertawakan oleh seluruh kota. Luo Luo, kamu yang paling pengertian. Berikan gaun pengantinmu pada adikmu. Ibu akan membelikanmu yang baru. Oke, memang, orang udik sepertimu. Bagaimana bisa pantas memakai gaun pengantin mewah seperti ini? Berikan saja padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi, kalian tadi juga bilang, gaun pengantin ini dirancang sendiri oleh Tuan Muda Fu. Sekarang kamu diam-diam mengganti gaun pengantin. Bukankah itu sama saja dengan memberitahu Tuan Muda bahwa kamu tidak menyukai gaun pengantinnya? Bukan itu maksudku. Zi, orang yang akan kamu nikahi adalah Tuan Muda Fu. Meskipun gaun pengantin ini sedikit robek, tapi itu tidak bisa menutupi fakta bahwa semua wanita di kota iri padamu. Aduh, jadi jangan permasalahkan lagi. Bu, aku tidak mau. Direktur An barusan mendapat pemberitahuan dari Tuan Muda Fu. Mereka untuk masa depan, kesehatan Nyonya Fu di masa depan sangat mementingkan. Jadi 10 hari kemudian, akan mengirim dokter keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh pada calon Nyonya Fu. Pemeriksaan kesehatan? Apa? Bu, apakah Tuan Muda Fu mendengar? Desas-desus. Kenapa tiba-tiba mengirim orang untuk memeriksa tubuhku? Jika aku ketahuan menderita penyakit langka, pernikahannya akan dibatalkan. Jangan panik, bukankah masih ada 10 hari lagi? Ibu akan mencari cara. Cara? Apalagi caranya? Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan tabib Dewa Song untuk membiarkannya memeriksa Ziyi kita. Siapa tahu, dengan 1 dosis obat kuat, kita bisa sementara waktu membodohi dokter keluarga Fu. Di mana tabib Dewa Song? Aku akan mencarinya sekarang. Aduh, gadis bodoh. Jika ayahmu tahu siapa tabib Dewa Song, di mana tabib Dewa Song, dia pasti sudah lama mencarinya. Awalnya, tabib Dewa Song muncul setelah operasi Fui. Tidak pernah muncul lagi. Kemungkinan besar, sekarang pergi ke gunung untuk bertapa. Bertapa? Sekelompok idiot. Tabib dewa ini jelas-jelas berdiri tepat di depan kalian. Kamu menertawakan apa? Bukan apa-apa. Aku dengar dari selentingan, tabib Dewa Song itu 2 hari lagi akan berada di Haicheng mengadakan seminar medis. Jika kalian bisa masuk, siapa tahu bisa menemukan tabib Dewa Song. Benarkah? Aduh, yah, jangan percaya padanya. Berita yang bahkan tidak kamu ketahui. Dia hanya seorang pengemis desa. Bagaimana bisa tahu, percaya atau tidak? Terserah kalian. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tabib Dewa Song akan dalam seminggu di Haicheng mengadakan seminar medis. Menghadiri seminar dengan sistem undangan. Jumlah undangan hanya 20. Bu, bagus sekali. Aku terselamatkan. Tak disangka, dia benar-benar menebaknya. Sebenarnya siapa dia? Kucing buta yang menemukan tikus mati saja. Jika dia benar-benar punya kemampuan, mana sempat dia bermain drama keluarga yang mengharukan ini. Pasti sudah lama mencari kita untuk membalaskan dendam ibunya yang sudah meninggal. Benar juga. Sayang, ngapain bengong? Cepat cari undangannya. Kalau kelamaan, keburu habis. Emang kamu pikir gampang? Lihat juga dong. Sekarang 1 undangan, harganya sudah mencapai 20 juta. Apa? 20 juta? Aduh, yah, kamu pikun ya. Aku ini akan jadi nyonya muda keluarga Fu. Apalah artinya 20 juta? Iya, kan, sayang. Jangankan 20 juta. Saat itu nanti, bahkan 200 juta, cuma uang receh. Aduh. Sejak terakhir kali keluargaan
Dimasukkan ke daftar hitam oleh Tuan Muda Fu. Kondisi ekonominya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika kita mengumpulkan seluruh aset kita, tetap tidak akan cukup untuk 20 juta ini. Ah. Aduh, ya, di tangan kita, bukankah masih memegang 89% saham perusahaan Song Nuo? Lagi pula perusahaan itu sudah dibuat merosot oleh kita. Lebih baik jual saja 40%. Itu pas untuk mendapatkan 20 juta. Seperti dugaanku, baru hari ke-6, keluargaan sudah tidak sabar untuk menjual 40% saham grup An. Aku menggunakan Liontin Giok ibumu untuk menemukan para tetua, mendapatkan kembali 11% saham. Sekarang kamu memegang 51% saham. Sudah menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan. Ibu, semua yang telah direbut darimu oleh keluarga itu, sudah aku dapatkan kembali sedikit demi sedikit. Tapi ini semua masih jauh dari cukup. Darah yang pernah mereka hisap darimu, aku juga akan membuat mereka memuntahkannya kembali sedikit demi sedikit. Semua. Tabib Dewa Song, akhirnya kamu datang juga. Seminar medis hari ini sudah siap semua, tinggal menunggu Anda saja. Silakan masuk. Song Ziluo, kok kamu di sini? Luo, mana undangan ayahmu? Boleh bawa keluarga kok. Tapi hari ini yang datang ke sini adalah orang-orang penting, nomor 1 dan 2 di seluruh Haicheng. Bukan tempat untuk gadis desa sepertimu. Bisa datang. Aduh. Meskipun kamu tidak peduli dengan perasaan penyelenggara, setidaknya kamu harus mempertimbangkan reputasi keluargaanku. Cepat pulang, jangan mempermalukan diri di sini. Aku datang ke sini hari ini, tidak butuh menumpang undangan kalian. Ada apa ini?